kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing. Silahkan Ketua Kelas Mas Samuel memimpin doa. Oke, baik. Doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke. Ya, selesai. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai mata pelajaran IPS. Kali ini temanya adalah dampak globalisasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa itu globalisasi? Nah, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Kalian semuanya punya HP nggak? Iya. Nah, kira-kira kalian pakai HP kalian itu buat apa aja? Scroll TikTok, belajar. Nah, berarti kira-kira kalian mendapat informasi nggak ketika kalian menggunakan HP kalian itu? Berita viral, ya. Terus apa lagi? Video-video lucu. Nah, itu tadi salah satu bentuk dari globalisasi. Karena apa? Karena kita itu menerima informasi dari luar ke kehidupan kita. Nah, untuk memperjelas lagi, di sini saya siapkan 3 gambar. Ada yang tahu ini gambar apa aja? Burger. Oke, ya orang lagi enggak. Yang terakhir ada yang tahu ini apa? Yunjis. Nah, kalian tahu Yunjis itu kan K-pop ya. K-pop itu kira-kira budaya dari Indonesia atau bukan? Nah, budaya K-pop itu kan dibawa dari Korea. Nah, kira-kira kenapa bisa sampai masuk ke Indonesia? Ada HP, ada internet, terus apa lagi? Apa? Yang keras Mas Samuel. Teknologi atau informasi. Nah, jadi dari adanya globalisasi ini salah satu bentuknya adalah kebudayaan ya teman-teman. Jadi nggak hanya teknologi yang tadi kita sebutkan sebelumnya HP, tapi juga budaya seperti ya ini K-pop segala macam atau mungkin musik-musik dari luar, dari barat gitu. Terus ini ada gambar burger ya teman-teman. Burger ya. Mungkin kalian pernah dengar akhir-akhir ini ada di viral burger. Nah itu Aldi's Burger ya. Nah menurut kalian ya, Aldi's Burger itu udah ada dari dulu di Indonesia atau itu makanan dari luar? Makanan dari luar kan? Nah, bukan asli dari Indonesia. Nah itu salah satu bentuk dari globalisasi juga. Jadi tidak hanya budaya, teknologi, tapi juga bahkan makanan. Itu teman-teman. Nah selanjutnya ini ada pengertian secara umum. Globalisasi adalah proses masuknya budaya atau pengaruh luar ke dalam kehidupan kita. Nah, pengaruh itu bisa berupa budaya, teknologi, informasi, atau bahkan makanan. Nah, selanjutnya globalisasi ini itu memberikan dampak kepada kita, tapi tidak hanya dampak positif, ada juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya seperti yang tadi di awal ya, itu kita bisa dapat informasi dari segala penjuru dunia gitu. Nah, yang pertama memungkinkan komunikasi jarak jauh. Kira-kira kalian kalau ngobrol sama teman kalian di zaman sekarang gitu ya, rumahnya jauh gitu, kalian ke rumah teman kalian atau lewat WhatsApp? WhatsApp kan. Nah, kemudian memungkinkan pertukaran informasi dengan cepat. Mungkin kalau kalian tahu dulu itu kita sebelum ada internet, kalau kirim pesan itu pakai apa? Pakai kartu pos, kartu surat, ya kan? Nah, surat itu kita nggak bisa langsung sampai ke orangnya, membutuhkan waktu yang lama. Bahkan kalau beda pulau itu bisa seminggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Nah, dengan adanya globalisasi, sekarang ada teknologi, ada handphone, ada internet. Nah, sekarang itu semua serba cepat gitu. Kalian mau janjian main, mau janjian nonton, itu tinggal WhatsApp aja, tinggal 1 kali klik, langsung bisa ketemuan gitu.
Nah, terus yang terakhir, masyarakat berbeda itu bisa saling mengenal. Ada yang tahu maksudnya masyarakat berbeda itu apa di sini? Nah, yang dimaksud masyarakat berbeda di sini adalah masyarakat yang berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda tempat tinggal, berbeda negara. Itu mereka bisa saling mengenal dengan adanya globalisasi gitu. Jadi sekarang ini kalian mungkin hidup di Indonesia, tapi kalian bisa kenalan dengan orang luar gitu. Bisa kenalan dengan orang Malaysia, orang Eropa, orang Amerika, hanya dengan menggunakan handphone gitu, hanya dengan menggunakan internet seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, menimbulkan perilaku konsumtif. Ada yang paham apa itu perilaku konsumtif? Ya, silahkan Mbak Gina. Perilaku konsumtif adalah, contohnya aja boleh nggak Pak? Boleh, Ya, silakan. kita kalau ngeliat barang-barang lucu itu kayak spontan pengen, "Ih, aku mau beli itu soalnya lucu," kayak gitu. Padahal nggak ada penggunaan yang berguna amat gitu. Betul sekali. Nah, jadi karena ada globalisasi ini, pernah nggak sih kalian dengar kata FOMO? Pernah ya? Tahu artinya nggak FOMO? Fear of missing out. Jadi artinya tuh takut ketinggalan. Nah, itu salah satu dari perilaku konsumtif. Jadi masyarakat sekarang ini cenderung konsumtif. Contohnya ya, kita scroll TikTok. Kemudian yang dulunya kita berpakaian itu nggak pernah mikirin styling kayak apa. Sekarang FYP TikTok isinya apa? Outfit, ya kan, rekomendasi outfit, rekomendasi baju, sepatu, segala macam. Yang akhirnya menimbulkan perilaku konsumtif. Karena kita takut ketinggalan tren. Ya enggak? Yang dulunya bajunya masih Samuel biasa aja, sekarang harus yang boxy. Yang dulu celananya Mbak Gina biasa aja, sekarang harus yang cutbre. Bener gak? Ya kan? Nah, itu dia salah satu contoh dari dampak negatif globalisasi. Kemudian yang kedua, mengikis budaya lokal. Nah, karena banyak sekali budaya luar yang masuk ke kita gitu ya, itu menimbulkan mengikis budaya lokal, karena sebenarnya masyarakat kita itu belum siap kepada globalisasi ini, karena segala informasi itu tidak diserap dengan baik. Artinya apa? Benar atau salah itu nggak peduli mereka, langsung dikonsumsi gitu. Makanya budaya lokal itu lama-kelamaan akan terkikis. Nah, menyambung ke yang ketiga, kemungkinan hilangnya tradisi. Nah, karena tadi budaya lokal itu semakin terkikis, semakin berkurang anak-anak muda yang mengenal budaya lokal sendiri, akhirnya apa? Tradisi kita itu bisa hilang lama-lama. Sekarang coba nih saya mau tes, Mas Wisnu tahu nggak tarian apa yang ciri khas dari daerah Mas Wisnu? Mas Wisnu dari mana sebelumnya? Saya dari Magelang. Nah, coba ada nggak tari dari Magelang itu apa? Tahu nggak kira-kira? Kalau yang sering ada di daerah saya itu tari dalumbi Pak. Tari dalumbi. Tapi pernah nggak melihat secara langsung atau belajar langsung? Pernah tari langsung? Pernah. Oh, pernah. Oke, berarti Mas Wisnu ini salah satu yang masih tertarik ya? Iya. Nah, bagus sekali. Coba Mas Samuel, kamu dari mana Mas Samuel? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Tarik apa kira-kira yang dari Jakarta? Tarik Kalau keren. di kota saya itu namanya tari becak. Oh, tarik kita, oke. Tapi pernah nggak tertarik buat mempelajarinya? Wah, belum sih. Belum ya, nggak ada rasa tertarik. Tapi kalau misal kayak K-pop, BTS segala macam tahu? Tahu itu? Tahu. Suka bikin trennya? Ya enggak sih, ya sampai begitu. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi nggak banyak anak muda yang tertarik dengan tradisi lokal kita, gitu. Lebih tertarik dengan tradisi luar, gitu. Budaya-budaya luar. Nah kemudian selanjutnya memperbesar kesenjangan sosial. Nah ini salah satu juga masalah yang utama di Indonesia, karena sebagai contoh internet kita itu belum merata. Kita yang di sini, yang di Semarang mungkin sudah bisa merasakan internet, sudah bisa
merasakan sosial media, bisa nonton YouTube, Netflix segala macam, ya enggak? Ya, coba bayangkan masyarakat yang pelosok sana, daerah-daerah mungkin di Papua atau di Nusa Tenggara segala macam, itu mereka belum bisa mengakses internet secara penuh. Bahkan untuk bertukar informasi, untuk mendapat informasi dari luar itu sangat sulit. Kita yang di sini, yang di Indonesia, itu bisa tahu keadaan dunia, Amerika dan Iran sedang berperang, ya enggak? Apakah mereka tahu yang di pelosok? Kira-kira. Nah, bahkan mereka saja untuk cari tahu apa yang sedang terjadi di dunia itu bukan kepentingan utama mereka, karena mereka masih fokus bagaimana memenuhi kebutuhan mereka, masalah air, makanan, seperti itu. Nah, yang terakhir, kriminalitas skala lintas batas. Ada yang tahu maksudnya skala lintas batas itu gimana? Bingung semua ya? Nah, jadi maksudnya skala lintas batas ini adalah kriminalitas itu sekarang semakin bebas. Contohnya, skala lintas batas negara. Kita nggak perlu, maksudnya ya bukan kita ya, maksudnya orang-orang di luar sana kriminal itu nggak lagi harus di satu daerah. Contohnya, ada yang tahu judi online? Nah, banyak nggak di Indonesia? Banyak. Kira-kira adminnya itu emang dari Indonesia? Bisa jadi. Nah, kemarin itu ditemukan fakta bahwa ternyata pusatnya itu berada di negara Kamboja. Nah, itu bisa sampai masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena adanya globalisasi ini. Atau mungkin contoh satu lagi, narkoba. Pensuplai narkoba itu kebanyakan rata-rata dari luar negeri. Mereka menyelundupkan lewat mungkin jalur laut, lewat kapal, segala macam. Nah, itu salah satu dampak negatif dari globalisasi juga. Oke. Selanjutnya saya akan ngasih tugas ke kalian. Masing-masing dari kalian silakan siapkan kertas dan pulpen. Kemudian silakan tulis satu dampak positif dan satu dampak negatif globalisasi yang kalian rasakan. Kemudian setelah itu kalian tulis mengapa kira-kira hal itu bisa terjadi di kalian. Silakan, saya kasih waktu 2 menit, cukup nggak? Cukup. Jadi saya kasih waktu 2 menit. Mulai dari sekarang. Asalkan tulis ya Mas Abdul ya. Iya Pak, ini tulis. Oke. Saya bingung Pak. Bingung kenapa Mas? Terlalu baik jawaban. Pilih salah satu aja yang paling terkesan di hidup kamu apa? Terserah. Ayo, mulai ditulis waktunya 2 menit. Bisa sama kayak Pak ini belum ya? Sama mirip-mirip gitu. Oh ya nggak apa-apa, pasti kan ada bedanya dikit. Tulis aja dulu. Mas Wisnu sudah? Belum Mas. Oh, belum, oke. Mana? Boleh, silakan. Pokoknya terserah apapun yang kalian rasakan tentang Bahkan dia nyontek. jangan mencontoh ya, sesuai di kehidupan kalian masing-masing yang pernah terjadi di kalian. Ayo asrama dampak negatif. Itu kalau kamu canduan HP atau apa? Kenapa? Ya, satu dampak positif, satu dampak negatif. Aduh, Mas Samuel kurang mendengarkan nih. Kamu minum Pak. Boleh minum ya? Boleh, silakan. Boleh. Biar gak depresi. Ayo diisi ya.
Udah. Oke. Udah selesai semua ya? Oke. Nah, selanjutnya silahkan kalian berpasangan dengan teman sebelah kalian. 2 orang ya. Silakan. Bapak dia kan bercanda terus. Kamu jangan bercanda terus ya. Silahkan kalian berpasangan ya. Udah pada dapat kelompoknya belum? Udah ya. Oke. Nah, silahkan kalian diskusikan jawaban kalian tadi ya, yang dari 1 dampak positif dan 1 dampak negatif. Kira-kira solusinya apa? Coba kalian diskusikan dengan teman kalian. Solusinya. Ya. Berarti solusi dari dampak negatifnya. Ya. Satu boleh Pak. Ya. Satu aja nggak apa-apa. Diisi ya. Pak ada yang main HP Pak? Sampai Pak. Siapa? Samuel. HP-nya ditaruh di rumah. Jangan ada yang main HP, HP disimpan dulu di tas. Kalau ada yang main HP ketahuan saya sita. Kalau laptop gimana Pak? Kalau laptop nanti. Kalau memang butuh silahkan. Kalau sekarang ditutup dulu ya. Sudah Pak. Sudah. Yang lain sudah belum? Belum. Oke. Tunggu ya. Jangan dilihat Bapak malu. Belah sini udah belum? Udah. Pada isi. Oke. Udah semua? Belum Bapak. Belum. Oke. Masih diskusi. Gak apa-apa. Yang penting kamu bisa baca sendiri. Dikumpulkan Pak. Nanti ada kelompok yang saya tunjuk harus maju. Nanti setelah maju baru dikumpulkan. Sudah berapa Pak? Yang maju, Ya, yang maju dapat. yang maju dapat poin nanti. Ya. Hadiahnya enggak ada. Hadiahnya nanti ya, menyusul. Udah belum ini bahasannya sama Mbak Dina? Oke. Ya Pak. Ya. Udah semua? Oke, sekarang saya akan tunjuk 2 atau enggak 3 kelompok ya. Silakan nanti kalian maju ke depan, terus kalian presentasikan masalah kalian itu apa tadi, dampaknya apa untuk kalian, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, dan solusi untuk dampak negatifnya. Oke? Oke Pak. Oke. Oke, saya tunjuk siapa ya? Saya tunjuk Jangan Pak. Mbak Gina sama Mbak Sasa. Silakan maju ke depan. Yes. Ayo. Bentar Pak. Oke. Loh, masih ngertiin. Bapak tadi disco. Pak, besok Kak. Disco itu apa gimana? Oke, silakan. Tiga. Dia ketawa sama juga. Gina. Silakan. Jadi kita kita bedain dampak Ya, dampak positifnya apa, negatifnya apa, dan solusi dari dampak negatif. Berarti ada 2 dampak positif, Ya. tapi solusinya 1 Pak.
belanja online dan tidak selalu dilakukan secara offline. Lalu untuk yang dampak negatifnya Pak dan teman-teman, menurut saya terlalu FOMO dan lebih konsumtif seperti yang diberikan contoh kepada Bapak tadi. Terus untuk solusi, Nah, kalau dari aku, dampak positifnya itu memudahkan kita untuk belajar karena dengan adanya globalisasi khususnya internet itu memudahkan kita untuk belajar di mana aja dan kapan aja. Nah, dampak negatifnya itu karena semuanya bisa dilakukan secara daring, terus kayak kita nggak perlu ketemu untuk bercakap-cakap. Nah, akhirnya jadi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan solusi dari kita adalah harus dapat mengontrol diri sendiri atau individu dalam memberikan batasan kepada diri sendiri. jadi kita harus lebih pandai untuk memilih apa yang akan kita lakukan. Cukup. Oke, Terima baik. kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan tunjuk lagi kelompoknya siapa ya? Itu Pak, kelompok saya Pak. Jangan Pak, semua Pak. Siapa ya? Bersin. Kelompoknya Bersin Pak. Mas Samuel. Silakan bagi Mas Samuel. Ayo. Ayo. Yuk. Permisi Bapak, mau izin ke toilet. Oh boleh silakan. Oh, Pak, kambingnya Pak. Oh, Oh, iya, boleh. Mas Samuel harus Kok boleh gitu tahu? Gue juga harus akui ya. Oh iya, sepatunya putih. Ini juga putih nih Pak. Oke, langsung saja dimulai presentasinya. Kenalan, nama saya Samuel. Samuel dari kelas 8A. Oke. Saya Justin, temennya Samuel dari 8A. Yang pertama itu dampak positif globalisasi itu bisa mengetahui informasi dari luar maupun dalam negeri dengan handphone. Kalau saya, kalau belanja itu jadi cepat, jadi mudah, efisien gitu. Nah itu kan tadi dampak positif Pak. Nah, sekarang Lanjut. sekarang dampak negatif globalisasi itu semakin terkikisnya budaya lokal. Kan tadi banyak yang nggak tahu tarian-tarian dari kotanya masing-masing Pak. Iya. Jadi kita harus update informasi kita budaya lokal yang perlu kita pelajari. Oke, kalau aku jadi boros sama kalau lagi streaming lupa waktu Pak. Streaming apa? Streaming drakor. Oh. Iya. Buat solusinya, Yang pertama kita harus bisa menahan diri dalam membeli sesuatu. Yang kedua, kita harus mikir dulu kalau mau CO sehari 2 hari kita pikirin dulu. nah yang terakhir kita harus ingat waktu, punya jam kegiatan seperti pembagian waktu. Udah. Baik, beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan boleh kembali ke kursi kalian. Kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir saya akan tunjuk kelompoknya Mas Wisnu. Oke. Silakan ambil tangan. Yeay. Lu sama lu ayo ya. Ayo. Papa, ayo latihan berbicara di depan orang. Coba kamu dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Wisnu dari 8A. Oke. Sebelumnya perkenalan, nama saya adalah Akila dari Kota. Oke. Nah, kira-kira Pak, biar ini Oh ya. Biar bagus gitu Pak. Jangan jauh ya. Biar Saya akur soalnya. biar
dan ibu. Apok dan Dan ibu. oh iya. Ibu dan ibu. Oke. Jadi mereka itu tidak tahu budaya kita. Oke, lebih suka girl Ya. gitu ya. Oke. Terus Solusinya itu mungkin menyaring informasi atau budaya yang lebih bisa. oke, selain itu Ya. udah, oke. Beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Silakan. Oke. Baik, tadi udah ada 3 kelompok yang sudah maju ke depan ya. Sangat baik, sangat bagus sekali ya. Mulai dari kelompoknya Mbak Gina, Mbak Sasra, Mas Samuel, terus ada kelompoknya Mas Wisnu. Nah, dari presentasi kalian bertiga, tiga kelompok tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa globalisasi ini itu pasti akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Namun hal itu tergantung kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita memilih mana yang baik, mana yang harus diresap, mana yang harus ditinggalkan. Gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi yang masih bingung sebelum saya tutup. Tidak ada. Sudah ada semua. Oke, silakan Mas Ramadhan. Pak, kenapa ya Pak? Saya izin berkenan dulu Pak. Oke. Saya mungkin Pak. Ya. Mungkin ini Pak, saya penasaran itu kenapa sih kita di dunia ini tuh ada yang namanya globalisasi, nggak pakai cara zaman dulu aja Pak, kita gitu tradisional gitu Pak. Menurut Oke. Bapak gimana? Jadi kenapa di dunia ini ada globalisasi? Ya, nggak Nah, yang tradisional. apa nggak tradisional kayak dulu cari kayu bakar gitu ya? Kayaknya Nah, lebih seru zaman dulu Pak. Karena saya nggak pernah gitu Pak. oke. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang menyebabkan adanya globalisasi ini salah satunya adalah faktor pendukungnya yaitu kemajuan teknologi. Jadi manusia itu selalu berevolusi, semakin canggih. Banyak ilmuwan-ilmuwan, banyak orang pintar yang bermunculan. Betul nggak? Ada orang yang bikin handphone, ada yang nemu internet, nemu kompor, nemu gas LPG. Akhirnya apa? Kita tuh mengalami yang namanya revolusi industri. Gitu. Jadi teknologi semakin canggih, yang pola hidup itu semakin berubah. Yang dulunya kita mungkin mau masak harus cari kayu bakar atau segala macam. Sekarang itu kita sangat praktis. Tinggal supply kompor, udah jadi, ya kan? Nah, jadi itu alasannya kenapa globalisasi ini bisa akan ada gitu, akan terus ada, karena lagi-lagi manusia pasti akan berevolusi. Apakah sudah cukup dipahami? Berarti itu ya Pak, mungkin karena kita butuh sesuatu ya, Ya. dari ilmuwan tadi ya. Ya, pasti manusia itu melakukan inovasi karena kita itu pengen hidup semakin praktis, nggak mau kan ribet terus, ya kan? Kita pengen hidup semakin praktis, kita pengen ngobrol jarak jauh itu mudah gitu, nggak perlu ketemu orangnya, betul nggak? Nah, betul. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, oke, baik. Oke, anak-anak semuanya, mungkin untuk pertemuan hari ini pelajaran IPS cukup sampai di sini saja. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, sekiranya itu saja dari saya. Kalau saya ada salah kata, salah ngomongan ke kalian, saya mohon maaf ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas Mas Samuel dipimpin doa. Oke, baik. Itu saja dari saya. Ini nggak Pak, nyanyi lagu daerah nggak Pak? Nanti minggu depan ya kita praktek materi kebudayaan. Oke, gitu. jadi disiapkan ya. Berarti ini globalisasi dulu. Ya, nanti selanjutnya minggu depan kita praktek materi kebudayaan.